Udara di Kampung Damai, sebuah pemukiman kecil terpencil di jantung Kalimantan, selalu terasa lembab dan berat. Aroma tanah basah bercampur dedaunan lapuk, diselingi wangi rempah dan sesekali bau asap kayu bakar, adalah napas sehari-hari di sana. Ahmad, seorang pemuda yang baru saja ditugaskan sebagai guru di sekolah dasar satu-satunya di kampung itu, masih berusaha beradaptasi dengan ritme kehidupan yang jauh berbeda dari kota asalnya. Ia datang bersama istrinya, Siti, yang sedang mengandung anak pertama mereka. Mimpi mereka sederhana, membangun keluarga kecil di tengah ketenangan alam, jauh dari hiruk-pikuk dan polusi ibu kota. Namun, ketenangan itu adalah selubung tipis yang menyembunyikan kengerian yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Minggu-minggu pertama berlalu. Siti mulai akrab dengan beberapa ibu-ibu di kampung, terutama Ibu Aminah, seorang wanita paruh-baya yang ramah dan bijaksana. Sementara itu, Ahmad disibukkan dengan mengajar anak-anak yang cerdas dan penuh semangat. Semua tampak damai, hingga keanehan-keanehan mulai bermunculan. Awalnya, hanya desas-desus. Ayam-ayam penduduk mati mendadak dengan luka aneh di leher, seolah darahnya diisap habis. Ternak kerbau ditemukan lemas tak berdaya di kandang, dengan mata kosong. Warga kampung mulai saling berbisik, tatapan mereka sesekali melirik gelapnya hutan yang mengelilingi. Suatu malam, Ahmad terjaga oleh suara aneh. Bukan suara binatang hutan biasa, melainkan seperti desiran angin yang tergesa-gesa, diikuti suara kap-kap-kap yang pelan namun berulang. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah melayang di atas atap rumah panggung mereka. Siti yang sedang tidur pulas di sebelahnya tak terusik. Ahmad mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya kelelawar besar atau burung hantu. Namun, suara kap-kap-kap itu seperti bisikan menjijikan yang merayap di bawah kulitnya. Bau amis samar-samar tercium, bau seperti darah dan lumut basah. Ahmad bergidik dan menarik selimut hingga menutupi leher. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalamannya pada Pak Karto, tetangga sekaligus kepala adat kampung yang disegani. Pak Karto adalah pria tua dengan rambut memutih dan sorot mata tajam. Ia mendengarkan cerita Ahmad dengan saksama, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya tampak muram. Itu bukan binatang biasa, nah Ahmad, kata beliau dengan suara rendah. Hutan ini punya banyak misteri. Ada yang baik, ada yang buruk. Kau harus lebih berhati-hati, apalagi istrimu sedang hamil muda. Ahmad tidak terlalu mengerti, tapi ia merasakan ada ketegangan dalam nada bicara Pak Karto. Ia mencoba bertanya lebih lanjut, namun Pak Karto hanya mengalihkan pembicaraan, menyarankan agar Ahmad dan Siti selalu menutup pintu dan jendela rapat-rapat setelah senja. Seiring bulan berganti, perut Siti semakin membesar. Kehamilannya memasuki trimester ketiga. Pada masa inilah, teror yang sebenarnya dimulai. Malam itu, bulan bersinar penuh, menerangi hutan dengan cahaya pucat yang menyeramkan. Siti terbangun karena haus. Saat ia bangkit untuk mengambil air, ia mendengar suara aneh dari jendela kamar yang sedikit terbuka. Suara wus-wus, seperti kepakan sayap raksasa, dan bau amis memualkan yang lebih kuat dari sebelumnya. Siti mendekati jendela dan mengintip. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di luar sana, melayang di udara tepat di depan jendelanya, bukanlah burung atau kelelawar. Itu adalah sebuah kepala manusia, dengan rambut panjang terurai dan mata merah menyala, yang di bawahnya tergantung organ-organ dalam yang menjuntai usus, lambung, jantung tampak basah dan berkilat di bawah cahaya rembulan. Organ-organ itu bergerak-gerak seperti tentakel yang hidup, dan dari mulutnya terdengar suara desisan halus. Siti melihat dengan jelas, ada bercak darah kering di sekitar mulut makhluk itu. Itu adalah Kuyang. Makhluk legendaris dari cerita-cerita seram yang pernah ia dengar, kini berada tepat di depan matanya. Siti menjerit, jeritan yang membuat Ahmad melompat dari tempat tidur. Makhluk itu terkejut dan dengan cepat melesat pergi, menembus gelapnya hutan. Ahmad segera menghampiri Siti yang sudah pucat pasi dan gemetaran hebat. Butuh waktu lama bagi Siti untuk bisa bicara, dan ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya, Ahmad awalnya tak percaya. Kau pasti bermimpi, sayang, kata Ahmad sambil memeluknya erat. Mungkin kau terlalu lelah. Namun, Siti bersumpah demi kandungan mereka. Itu nyata, Mas. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kepala dan isi perutnya melayang. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Suara kap-kap-kap dan bau amis yang memuakan semakin sering terdengar di sekitar rumah mereka. Ahmad pun mulai merasakannya. Bahkan sekali ia melihat sekilas bayangan hitam melesat di antara pepohonan di belakang rumah. Ketakutan merayap masuk ke dalam benak mereka.
Ahmad akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Karto, kali ini lebih terus terang. "Pak, istri saya melihat kuyang. Kami sangat takut." Pak Karto menghela napas panjang. "Memang sudah waktunya kau tahu, Nak Ahmad." Pak Karto menghela napas panjang. "Memang sudah waktunya kau tahu, Nak Ahmad. Kuyang itu adalah manusia biasa di siang hari. Seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk mencari keabadian atau kecantikan, dengan mengisap darah, terutama darah bayi yang baru lahir atau wanita melahirkan. Siang harinya dia siapa? Bagaimana kami bisa tahu?" tanya Ahmad putus asa. "Kuyang biasanya memilih tinggal sendiri, atau mereka yang tidak terlalu menonjol. Di siang hari, mereka mungkin tampak pucat, pendiam, atau kadang kelelahan. Tapi bau amisnya, itu sulit disembunyikan. Dan di leher mereka, kadang ada bekas goresan atau lingkaran merah tipis, bekas tempat kepala berpisah dari badannya." Informasi itu membuat Ahmad dan Siti diliputi paranoid. Mereka mulai memperhatikan setiap wanita di kampung. Mereka melihat Yuningsih, seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari mereka, yang selalu mengenakan selendang yang menutupi lehernya. Yuningsih dikenal sebagai wanita yang pendiam, jarang bersosialisasi, dan memiliki tatapan mata yang kosong. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika suatu sore, Siti mencium bau amis yang sangat kuat saat Yuningsih melintas di depan rumah mereka. Siti bahkan melihat sekilas kilat merah di mata Yuningsih sebelum wanita itu buru-buru menunduk dan berlalu. Ahmad segera menyiapkan diri. Ia bertanya pada Pak Karto tentang cara mengusir kuyang. "Kuyang takut pada bawang putih, Nak. Dan benda tajam atau berduri. Tapi cara paling ampuh adalah mengganggu tubuhnya saat kepalanya terbang. Jika tubuhnya dibalik, atau dimasuki benda seperti kaca pecah, kepalanya tidak akan bisa bersatu lagi. Lalu dia akan mati. Malam itu adalah malam yang paling mencekam." Siti merasakan kontraksi, tanda-tanda persalinan semakin dekat. Kekhawatiran akan kuyang yang mengintai semakin menjadi-jadi. Ahmad sudah menyiapkan gunting, bawang putih yang dicincang, dan beberapa ranting berduri di dekat jendela dan pintu. Sekitar tengah malam, suara wus-wus dan kap-kap-kap itu kembali. Lebih dekat, lebih keras, lebih buas. Bau amis darah memenuhi udara, membuat Siti mual. Dari celah jendela, Ahmad melihat kepala Yuningsih dengan mata merah menyala melayang di depan mereka. Organ-organ dalam masih menjuntai. Kuyang itu mengendus-endus, seolah mencium bau darah yang akan segera keluar dari rahim Siti. "Mas! Dia di sini!" Siti menjerit dengan suara parau. Kuyang itu mencoba masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Ahmad dengan cepat menaburkan bawang putih dan mengayunkan ranting berduri. Kuyang itu mendesis marah, suaranya seperti bisikan angin yang menusuk telinga. Namun ia mundur sedikit. "Aku harus mencari tubuhnya, Siti," kata Ahmad, susah payah mengendalikan rasa takutnya. Ia teringat penjelasan Pak Karto. "Kau jaga diri baik-baik. Jangan buka pintu untuk siapapun." Dengan berbekal senter dan sebilah parang, Ahmad keluar rumah. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia tahu, di suatu tempat di sekitar sini, tubuh tak berkepala Yuningsih tergeletak. Kuyang tidak bisa terbang jauh dari tubuhnya. Ia mengikuti jejak bau amis yang kini sangat pekat. Bau itu membawanya ke belakang rumah Yuningsih, ke sebuah gubuk kecil yang selama ini selalu terkunci. Dengan tangan gemetar, Ahmad mendobrak pintu gubuk. Pemandangan di dalamnya membuat Ahmad nyaris muntah. Di lantai gubuk yang kotor, tergeletak sesosok tubuh tanpa kepala yang mengenakan kain batik lusuh. Itu adalah tubuh Yuningsih. Dari lehernya, darah masih menetes perlahan, membuat genangan kecil yang hitam. Tubuh itu tampak pucat dan dingin. Di sudut ruangan, ada beberapa botol berisi cairan gelap, ramuan-ramuan aneh, dan sebuah buku tua yang tampak usang. Ahmad meraih tubuh itu. Dengan sekuat tenaga dan mata terpejam, ia membalikkan posisi tubuh Yuningsih. Saat itu juga, dari kejauhan, terdengar jeritan melengking yang mengerikan, jeritan penuh amarah dan kesakitan. Jeritan itu memelan, memudar, hingga akhirnya sunyi. Ahmad kembali ke rumah dengan langkah gontai. Siti menyambutnya dengan tangisan. Tak lama setelah itu, Siti melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Yuningsih menyebar di kampung. Tubuhnya ditemukan di gubuknya, tanpa kepala. Warga kampung, yang sudah lama bertanya-tanya tentang keanehan Yuningsih,
kini mengangguk-angguk paham. Mereka tahu, satu ancaman telah berlalu. Ahmad dan Siti memutuskan untuk meninggalkan Kampung Damai setelah beberapa bulan. Meskipun mereka telah mengalahkan Kuyang, ingatan tentang kepala melayang dengan organ menjuntai, bau amis darah, dan ketakutan yang mencekam setiap malam, terlalu dalam untuk dilupakan. Mereka membutuhkan tempat baru, tempat di mana hutan tidak menyimpan rahasia mengerikan seperti Kuyang. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, setiap kali angin malam berdesir di telinganya, Ahmad akan selalu teringat suara wus-wus itu, dan bau amis yang menusuk hidungnya. Ia tahu, di kedalaman rimba Kalimantan yang tak terjamah, mungkin masih ada Kuyang lain yang bersembunyi, menunggu mangsanya, siap untuk bangkit kembali di bawah cahaya bulan yang purnama. Dan kisah tentang mereka akan terus hidup sebagai peringatan, bisikan seram di antara pohon-pohon, sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu.